Sudah ya Bu? Sudah jelas ya? Kelihatan? Slide sudah keluar Bu? Suara sudah keluar Bu? Di saya belum. Di Pak Peter sudah? Belum, masih di delay sebentar. Masih. Improve dulu aja kenalan. Dokter Ya. Toto suruh kenalan. Ya, Dokter Toto boleh memperkenalkan siswi, diri. ya, teman-teman siswi SMP Santa Maria 1. Saya Dr. Toto Subroto, Magister Manajemen. MM itu Magister Manajemen ya, bukan muka manis ya, karena pernah punya jerawat. Saya asal Kota Malang, lahir di Kota Malang. Saat STK di Taman Kanak-kanaknya di Gandean, itu istilahnya Gandean itu. Lalu SD-nya Santa Maria 1, SMP-nya refreshing sebentar, lalu kembali lagi ke SMA-nya Santa Maria Langset. FK-nya saya di Universitas Brawijaya. Kegiatannya saat ini ya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Aktivitas lain, ya, mendidik anak juga. Istri saya 1, anak saya 2, laki-laki yang pertama, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Itu perkenalan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman siswi SMP Santa Maria 1. Saya sangat berkesan dengan Halmahera itu, SD-nya, waktu SD-nya, walaupun SMP-nya saya juga pernah bermain-main dengan teman-teman kakak-kakak kelas di sana dulu ada kantin, adanya cuma di gubuk yang jual gorengan. Zaman itu, saya kira itu cukup menyenangkan di SD Santa Maria saat itu. Lapangannya besar, bisa lari-lari. Pernah jatuh naik sepeda di Santa Maria 1 juga. Yang paling hafal saya dengan namanya Pak Kebon, namanya Pak Hari, itu yang paling hafal saya sampai saat ini. Demikian Bu, perkenalan yang bisa saya sampaikan. Apakah PPT saya sudah bisa keluar? Belum tampak dokter. Belum tampak ya Pak. Uh-uh. Ini memang internet lagi jelek hari ini sepertinya. Oke, silakan Dok, sudah tampil. Ya. Jadi judulnya adalah pendidikan seksualitas remaja yang akan saya bawakan saya sendiri. Sesuai tema dari pendidikan dari SMP Santa Maria, seksualitas adalah anugerah. Jadi nanti ada sedikit-sedikit bahasa rohaninya juga, mohon maaf ya, memang karena sesuai dengan judul tema. Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Reproduksi, proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Jadi re itu ulang, produksi hasil. Remaja, masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi kesehatan reproduksi remaja artinya kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi sehat, yang sehatnya menyangkut sistemnya harus sehat, fungsinya harus sehat, prosesnya juga harus sehat. Ini namanya kondisi sehat. Masa remaja, ada masa transisi yang unik ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan.
dalam lingkungan sosial tertentu bagi remaja pria merupakan saat diperolehnya kebebasan ini pada pria. Dan bagi remaja wanita saat mulainya segala bentuk pembatasan. Artinya dia sudah tidak mau lagi dicolak-colek dan segalanya. Pembagian masa remaja awal 10-12 tahun, di mana ciri-cirinya lebih dekat dengan teman sebaya, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak, ingin bebas. Masa remaja tengah 13-15 tahun, ini kelas 8 ini tengah ya, mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berkhayal tentang aktivitas seks. Masa remaja akhir, pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berpikir abstrak. Masa remaja akhir 16-19. Jadi nanti teman-teman pada saat tingkat 1 atau semester 1, semester 2 di universitas itu sudah terakhir sudah merasakan masa remaja akhir ya. Perbedaan fisiknya, remaja laki-laki suaranya menjadi besar, pertumbuhan penis dan kantung sakar, mulai ada ereksi dan ejakulasi, badannya menjadi berotot. Pada remaja perempuan, ada pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama muncul, pinggul melebar, istilahnya biasanya dikatakan rada jentik, mulai jentik ya. Payudara atau buah dadanya membesar. Pubertas pada remaja pria seperti ini, mulai keluar bulu ketiak, pubis, lalu ada pembentukan pengeluaran sperma, ya. Ini ada laki-laki modelnya seperti ini, ya. Pubertas remaja wanita sama, ada bulu ketek, bulu ketiak, ya. Bulu pubis mulai keluar, ya. Perbedaan tanda awal kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan. Remaja laki sudah melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah, ejakulasi pada saat tidur. Sedang remaja perempuan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi atau haid. Jadi ini laki-laki seperti ini. Ada telurnya di sini 2, penis, ada prostat. Kalau alat reproduksi perempuan, kalau dari samping ya, dibuka itu seperti ini. Ada ovum, telur di kedua sisi. Lalu ada uterus, tempatnya anak ada, lalu habis itu baru vagina. Cara menjaga kebersihannya, reproduksi laki-laki kira sepintas saja, harus dibersihkan, dicuci. Pada mereka yang tidak sunat, biasanya ada putih-putih yang namanya smegma, itu harus dibersihkan terus. Ya. Kalau pada wanita lebih simpel. Kalau kencing, kalau BAK harus buang air kecil,
harus dicebok bersih, dibersihkan ya. Tapi tidak mudah-mudahnya menggunakan betadin, alat-alat betadin yang ada cucuknya itu tidak perlu, saya kira dari luar saja, tidak perlu pakai yang ada pembersih yang macam-macam, sudah pakai sabun bersihkan di luarnya saja, dari luar, tidak perlu yang ada cucuk-cucuknya itu. Kehamilan itu terjadi karena adanya proses pertemuan antara ovum sama sperma. Ya, laki-laki terjadi pertemuan maka akan muncul ini zigot ya, akhirnya nempel di sini jadilah janin. Setelah itu, jadi jika ada pertemuan antara sel telur perempuan dengan sperma laki-laki, itulah akan muncul ini. Ya, kita sebagai perempuan, orang perempuan, ini yang harus dilindungi, hati-hati sekali. Ya, karena jika ada barangnya laki-laki masuk sampai bisa masuk ke sini, maka akan terjadi ini. Dan ini sudah menimbulkan masalah. Ya, akan menimbulkan masalah. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Kalau organ reproduksi wanita, alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap setelah buang air dan pada saat mandi. Cuci tangan dari arah depan ke belakang. Bersihkan dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan itu menimbulkan masalah. Tapi kalau dari arah depan ke belakang itu minimal sumber infeksi tidak berkurang, tidak banyak. Keringkan dengan tisu atau handuk kering yang bersih. Cuci tangan sampai bersih setelah membersihkan alat kelamin. Saya kira sangat simpel untuk wanita, tapi yang perlu saya tekankan tidak perlu pakai yang namanya pakai cucuk itu loh. Disemprot-semprot di dalamnya katanya begitu, itu saya kira hati-hati. Jangan menggunakan alat itu tapi pakai tangan biasa di permukaan aja sudah cukup. Infeksi pada saluran reproduksi pada laki maupun pada wanita sama, bisa menimbulkan GO, ya, kencing tanah, menular sekali. Sifilis, raja singa, bisa terjadi pada wanita pun bisa. Kutil kelamin, kondiloma lata ini, ya, istilahnya ini yang mungkin lebih banyak pada wanita, modelnya lebih banyak. Lalu HIV atau AIDS bisa pada laki-laki atau pada wanita. Jadi infeksi pada saluran reproduksi itu banyaknya adalah melalui hubungan seksual. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Akibat jangka panjang apa dari infeksi-infeksi itu? Yang kena banyaknya pada wanita. Kenapa? Karena dia yang organnya lebih kompleks. Itulah kasarnya. Kemandulan, keguguran spontan, komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, itu janinnya tidak berada pada uterus tapi pada tempat-tempat yang lain. Cacat janin bisa menimbulkan kanker mulut rahim atau leher rahim, bisa menimbulkan HIV atau AIDS, sama, saya kira sama. Nah ini kanker mulut rahim, inilah yang perlu dijaga. Maka kebersihan itu perlu dijaga, ini yang paling bahaya karena hampir tidak ada obatnya dan menimbulkan kefatalan juga akhirnya. Ya. Tapi pada mereka yang masih nona, ini tetap saya larang untuk menggunakan alat-alat kebersihan yang bisa untuk sampai masuk ke dalam, itu tidak boleh. Karena di situ ada, kita wanita itu ada selaput darah atau selaput tipis yang namanya istilahnya keperawanan itu. Kalau itu kita masukkan terlalu dalam, maka mau robek itu nanti selaput tersebut, maka akan bisa menimbulkan masalah di berikutnya. Ya. Yang begini, yang begitu, beritanya begini, begitu, maka kan sebenarnya
hanya karena kesalahan aja. Apa sih penyakit AIDS itu? Penyakit AIDS itu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. AIDS itu singkatan dari A itu acquired, jadi bukan penyakit bawaan atau keturunan, tapi didapatkan. I itu imun, D itu defisiensi, menurun imunnya orang, S itu sindrom, kumpulan gejala-gejala penyakit. Jika terjadi penyakit ini membuat pengidap HIV menjadi namanya orang dengan HIV positif, di mana dia akan memiliki sistem imun yang sangat rentan dan mudah terserang penyakit lainnya. HIV itu apa? Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, itu namanya HIV, dan menimbulkan sakitnya namanya AIDS. HIV itu bisa menular melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu. Jadi kalau ibunya kena HIV lalu dia menyusui, maka bisa menular ke bayinya. HIV tidak menular melalui bersalaman dan bersentuhan, berciuman dalam arti cipika-cipiki ya, bukan berciuman basah. Keringat, makan minum bersama. Yang dimaksud makan minum bersama itu adalah kalau misalnya kita seperti saat ini makan minum bersama dalam satu keluarga makan atau di tempat makan di depot kita makan sama-sama, itu yang dimaksud. Tapi kalau saat ini lagi COVID ini tidak boleh. Kalau yang melakukan isoman tidak boleh makan minum bersama, karena dia menularnya dari droplet, jadi bacing, bersin, batuk. Kalau yang ini tidak menular dari sini kalau kita tidak pakai sendok garpunya dia, ya. Atau makan minum gembul-gembul, yang dimaksud itu tidak boleh. Itu bisa menular, bisa tertular. Tapi kalau makan minum bersama biasa itu enggak apa-apa. Memakai kamar mandi bersama itu juga enggak ada masalah. Berenang bersama selama tidak ada luka juga tidak ada masalah, dan bisa berenang betul-betul. Tapi kalau belum bisa berenang akhirnya minum airnya kolam, ya nggak tahu saya itu ya nggak boleh. Maksudnya berenang bersama di sini dalam arti bisa berenang dengan betul, tidak ngawur ya. Lalu batuk bersin tidak ditularkan lewat sini. Nah, beda dengan hari-hari ini. Hari-hari ini COVID itu ditularkan lewat batuk dan bersin. Maksudnya begitu. Nah, pada wanita hati-hati juga. Ya. Seringnya wanita itu pakai alat-alat make up bareng-bareng. Bukan laki aja yang pakai anduk bareng-bareng, tapi alat perempuan juga sering-seringnya pakai alat make up bareng-bareng. Itu hati-hati yang alat make up seperti lipstick, yang mungkin ada dengan bibir, kontak. Nah, itu bisa tertular dari situ. Kalau pensil alis, saya kira nggak ada masalah, aman-aman aja. Kecuali kalau kita ada luka ya di daerah tersebut ya baik. Tapi kalau enggak apa-apa. Pitekan, alat pitek ganti-ganti miliknya ini dipunca di sini, saya kira enggak ada masalah. Selama tidak ada luka ya, kalau ada luka ya. Tapi sebaiknya kalau bisa ya jangan. Itu contohnya kalau pada wanita ya, contoh pada wanita bisa tertular sama wanita itu adalah di luar hubungan seks. Ya, di luar hubungan seks bisa tertular HIV antara lain dengan cara-cara seperti itu. Ya. Misalnya vapor. Ya, sekarang banyak kan milenial wanita pakai menggunakan vapor. Istilahnya bukan rokok tapi vapor. Nah, itu gantian sama teman-temannya. Vaporia itu juga akan menimbulkan masalah HIV. Bisa di luar hal-hal ini bisa. Hati.
Pencegahan penularannya apa? Infeksi saluran reproduksi maupun penyakit menular seksual. Hindari hubungan seksual sebelum menikah. Hindari. Betul-betul kita harus sebagai seorang wanita memegang teguh ajaran agama itu harus lebih kuat. Karena bukan tidak mungkin yang gombali adalah yang cowoknya. Tidak selalu cowoknya yang gombali, tapi ceweknya yang gombali juga. Sehingga akhirnya namanya kucing dikasih pindang ya termakanlah pindangnya. Jadi hindari hubungan sebelum menikah. Wanita harus berani mengatakan tidak. Mempunyai sikap saling setia dengan pasangan. Say no to drug. Tidak boleh. Ya, karena dari suntikan-suntikan ya bisa. Hati-hati loh, bisa. Pakai narkoba. Ya, seperti tadi itu ya. Pakai vapor bareng-bareng. Di situ ada cowoknya, ada ceweknya, sama-sama. Vapor ya. Itu usahakan dihindari. Memang pada umumnya semuanya itu disalahkan, kebanyakan laki-lakinya yang disalahkan. Tapi ingat, ada lagu, tidak semua laki-laki. Tidak tahu yang menyebabkan masalah adalah di wanitanya. Sekali lagi, contohnya itu tadi. Mohon maaf Ibu Berta ya, kalau mungkin bahasa saya agak masyarakat sekali. Hati-hati ya teman-teman siswi wanita, harus punya ketegasan, jangan mau hubungan seksual sebelum menikah atau kepastian yang jelas. Nah, ini main-main ya, pilih. Nonton bersama-sama, itu positif atau negatif? Berenang berdua, itu positif atau negatif? Bukan berarti kalau hijau itu positif ya, bukan. Bukan, bisa negatif. Olahraga bersama-sama, itu positif atau negatif? Mojok di tempat sepi berdua, itu positif atau negatif? Nonton midnight berdua, belajar bersama-sama, masuk kamar teman lawan jenis, positif atau negatif? Ke museum bersama-sama. Ya dipilih yuk, ayo tebak. Di kelompok siswi wanita ini kira-kira masuk kamar teman lawan jenis itu positif atau negatif? Tolong bisa diberi 1-2 itu yang jawab. Atau mungkin Bu Berta sendiri yang menjawab. Jadi kalau nonton midnight berdua itu kemungkinan ya negatif, kemungkinan negatif. Tapi belajar bersama-sama itu mestinya positif, tapi bisa loh jadi negatif ya, karena apa? Tidak mengerti arti positif negatifnya dari belajar bersama-sama. Pepetan aja ya, kalau sekarang kan social distance, dipepeti terus saja di situ, sehingga bisa menjadi juga negatif. Tergantung bagaimana kita bersikap, positif atau negatif. Jadi itu ya contoh-contohnya, salah satu model. Nah, pergaulan remaja yang baik ya, ada kencan dan pacaran. Janji untuk melakukan kegiatan bersama antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kalau pacaran, hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan untuk saling peduli dan saling berbagi rasa. Itu pergaulan remaja yang baik. Nah, kalau kencannya negatif, apa dampaknya? Sering terjadi keguguran. Proses melahirkannya sering susah.
akan menimbulkan gangguan kejiwaan. Yang tadinya murah senyum, mudah cemberut, risiko putus sekolah. Nah, ini kalau bagi cewek-cewek zaman sekarang tidak sampai SMP, tidak sampai SMA itu ya pasti maksum sekali, ya maksum sekali. Kalau cowok mungkin no problem, dia banyak bisnis, bisa apa, tidak masalah. Tapi kalau seorang cewek dengan sampai di SMP tidak sampai, terus mau apa? Masa mau jual pisang goreng di pinggir jalan gitu? Sekolahnya SMP Santa Maria 1, malu pasti. Ya, jadi hati-hati ya, kencan negatif itu akan menimbulkan sampai seperti ini. Dan bisa agak lama. Ya, bisa agak lama. Dan itu membahayakan sekali bagi teman-teman, masa depan teman-teman juga keluarga ya, orang tua dan segalanya. Nah, ini undang-undangnya tentang larangan aborsi. Kalau yang ini 347 itu barang siapa? Barang siapa itu bisa laki, bisa perempuan. Contohnya kalau ini dengan barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan, maksudnya kandungannya dia orang perempuan, tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ini namanya barang siapa? Contoh kan sekarang itu PDKT itu macam-macam, dan SKSD juga banyak sekali gayanya SKSD. Orang tua dari cowok, cewek, orang tua cewek dari cowok saat ini itu kan dekat sekali sama cewek-cewek, temen cewek-ceweknya, cowok-cowoknya itu. Nah, karena cowoknya anak mama, dengan jujur dia mengatakan kepada mamanya apa yang terjadi pada teman ceweknya. Lalu teman ibu dari cowok tersebut tahu nih kalau situasinya tidak bagus, mengajak teman anak ceweknya itu, teman cewek anaknya itu ke dokter atau ke alternatif yang diberi alasan ya supaya kamu baiklah, sehat, bagus, tidak ada apa-apa, kamu lebih sehingga besok anaknya bisa lancar enggak? Kalau nikah langsung punya anak, dibawalah ke situ. Nah, ternyata menimbulkan suatu keguguran. Maka ini bisa diancam 12 tahun. Nih, mama-mama ini, hati mama-mama, kalau itu ibu, mama-mama yang terlalu dekat dengan teman anaknya yang cewek-cewek dengan tujuan nggak taunya mau macam-macam itu. Nah, ini bisa begini. Tapi kalau yang di sini, yang di pasal 346 ini perempuan aja. Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi juga siswa-siswi, teman-teman siswa-siswi Santa Maria atau yang lainnya, ada suatu masalah dan dia menimbulkan menggugurkan, maka dianya sendiri akan kena 4 tahun. Tidak diperbolehkan. Ini pidananya ya, larangan untuk mengaborsi. Jadi kalau di sini tadi juga bisa ayah ya, ibu, orang tuanya dari cowok, bisa juga dari orang tua daripada ayah, daripada cowoknya. Karena orang tua sekarang itu dekat-dekat sama teman-teman anaknya. Setelah tahu begini dia bisa melakukan macam-macam. Jadi ini bisa barang siapa di sini, bisa ayah, bisa cowoknya sendiri, bisa ceweknya sendiri. Kalau ceweknya sendiri akan menimbulkan ini. Tapi kalau ini atas perintah.
Nah, tips dan trik masa depan cerah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik. Hindari. Bagi rekan-rekan wanita yang sudah men, ya, itu alat kelamin, pantat, paha, payudara, mulut itu jangan mau dipegang-pegang, yang disentuh-sentuh yang kurang tidak tahu tujuannya apa. Remaja putri harus berani, yang tadi saya sampaikan, mengatakan tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Tapi sekali lagi, tidak semua laki-laki loh ya, ada loh juga putri yang menimbulkan masalah. Jelas kalau remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Untuk wanitanya, ya, harus sudah punya negatif thinking, itulah bahasanya begitu. Harus ada pemikiran negatif thinking kalau diajak ke tempat-tempat yang kira-kira membaik. Rahasia sukses remaja bagaimana? Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, harus tahu tidak mudah tergoda melakukan hubungan seks di luar nikah. Tidak dengan mudah. Ya. Kalau sudah dikatakan nikah itu kalau sudah ada resmi, itu baru boleh. Berpikir maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh. Jadi sekali lagi, nikah sama kawin itu beda ya. Jadi, baru kalau sudah nikah, betul-betul nikah, itulah baru boleh kawin. Ya. Tuh. Dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Sudah kalau wanita tidak sama, ya, cari kesibukan, ikut olahraga, basket, bulu tangkis, baca buku-buku yang positif, tidak selalu baca buku-buku yang drakor terus ya. Kalau wanita seringnya kan drakor, nah itu drakor itu hati-hati. Ada apa itu di drakor itu kira-kira? Tegar, yaitu siap berjuang mencapai masa depan yang lebih baik. Saat ini lebih banyak pemimpin-pimpinan wanita. Contoh, Bu Susi, Bu Sri, ya. Membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk pengenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian, membuat masa remaja yang sulit menjadi masa yang ceria dan semangat. Kalau ini suksesnya remaja ini mulai dari awal sampai akhir ini, peran lingkungan terutama orang tua ini sangat perlu sekali, ya, perlu sekali. Ya, kalau orang tuanya bah metu sama siapa enggak tahu saya, pokoknya biar dia keluar pamit ya saya izinkan. Ya kalau orang tuanya sudah seperti itu, nanti dulu sukses apa bisa? Bisa, bukan nggak bisa, tapi waspada lo. Wanita itu kan lebih butuh kasih sayang. Ya. Mungkin laki-laki nggak masalah kalau begitu, tapi kalau wanita mungkin lebih diperhatikan, mungkin lebih dimonitor. Apalagi sekarang handphone sudah bisa dibawa untuk sampai SMP, ini bisa dimonitor. Ya. Untuk mencapai sukses ini tidak bisa hanya pelajaran saat hari ini, bahasa ini yang saya tekankan bolak-balik, nggak bisa. Kalau tidak didukung oleh pihak-pihak lingkungan, yaitu orang tua, akan sulit. Kalau ada yang mudah itu ya pasti. Tapi tidak semuanya bisa lalu dikatakan seperti itu. Mudah. Lingkungan sangat berperan. Kedekatan ayah sama wanita,
anak wanita, kedekatan ibu sama anak wanita itu diperlukan sekali. Saya kira seperti itu ya untuk sukses ya, saya kira. Bacaan-bacaan, nonton sama-sama, ya, berkeluarga, quality time harus ada. So, saya kira sangat untuk mencapai sukses itu perlu. Lanjut. Nah, remaja perlu waspada bahwa ada ovum, ada sperma, bong ini ya. Kalau ditemukan ini kategori zigot sampai terjadi. Jadi remaja yang sudah puber atau akil balik, maka organ reproduksinya telah matang. Di mana pria mampu menghasilkan sperma, wanita mampu menghasilkan sel telur. Bila kedua sel tersebut bertemu saat terjadi hubungan seksual, ya, maaf, saya perjelas, masuknya penis ke dalam vagina, maka akan terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Ya, jadi sekali lagi, bila kedua sel tersebut bertemu saat terjadi hubungan seksual, di mana artinya penis, masuknya penis ke dalam vagina, maka akan terjadi pembuahan dan kehamilan. Ini tidak diperbolehkan dilakukan sebelum adanya pernikahan yang resmi. Nah, ini kalau dilihat dari segi agama, dari segi agama, seksualitas itu manusia adalah cara berada diri sebagai pria atau wanita, sebab kewanitaan kepriaan itu bukan sesuatu yang ditambahkan, tetapi merupakan bagian intrinsik dari hidup manusia. Ini yang diartikan di kitab Kejadian, nanti ada. Terminologinya seperti ini. Ya. Kita sudah melihat bahwa seksualitas manusia itu sudah ditentukan sejak saat pertama adanya manusia. Sehingga pria dan wanita itu bukan menjadi, tetapi adalah. Sudah diciptakan, lengkap. Bagaimana saya bertindak? Ya, seks dalam bahasa Indonesia ialah jenis kelamin. Genesis of sex. Nah ini, ya. Kejadian bab 1 ayat 27 mengatakan, Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi yang diciptakan Allah bukan hanya kepalanya, kakinya saja, ya jelas ya. Jadi semua satu keutuhan termasuk alat genital. Itu harus dijaga. Kesehatannya, fungsinya, ya, itu harus dijaga. Tidak ada manusia yang netral, ya laki, ya perempuan, ya ada itu ya. Biasanya ya pria, wanita ya wanita. Gender itu istilah yang lebih berkenan dengan kepriaan dan kewanitaan. Saya perempuan, saya laki-laki, gender, identitas, gender identity, konsep seseorang tentang dirinya sendiri sebagai lelaki dan maskulin, atau wanita dan feminin, atau ambivalen. Biasanya berdasarkan ciri fisik, sikap, dan pengharapan orang tua, serta tekanan sosial psikologi yang dialami individu tersebut. Ini merupakan pengalaman pribadi tentang peranan jenis kelamin. Jadi di sini ada kata-kata pengharapan orang tua serta tekanan sosial dan psikologis. Ini artinya maka orang bisa wanita tapi cukup gas, dak-dak gitu ya. Ya mungkin karena tekanan sosial, psikologis dari orang tua, perempuan-perempuan semua. Misalkan ayahnya seorang abri, anak terhadap anak wanitanya keras sehingga anak wanitanya terbentuk seperti cowok. Tapi ya dia tetap wanita. Ya, gender role, ekspresi publik dari gender. Ini definisinya. Tidak harus selalu sama dengan identitas gender mereka, yaitu tadi yang seperti contoh saya sebelumnya.
wanita atau kepriawian. Sexual orientation, ya orientasinya arah seksual, bisa hetero, bisa homo. Sexual behavior, tingkah lakunya, ya yang sesuai diharapkan oleh masyarakat, agama atau sosial. Kita masyarakat timur, tentunya tidak mudah sekali seorang wanita lepas baju, hanya pakai BH dan CD saja terus jalan-jalan, tidak bisa. Lihat lingkungan, sosial behavior, tidak boleh ngotot, harus begitu. Zaman, tidak bisa. Agama harus tetap jadi perhatian. Ya, jadi genital itu alat reproduksi, alat vital, kadang disamakan dengan alat genital, tindakan sel, identitas seksual. Terminologi biologisnya jelas. Kalau kromosom XX itu wanita, XY itu pria. Hormonal seks itu kalau pada pria testosteron, kalau pada wanita ada estrogen, progesteron. Saya kira gambarnya sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini hubungan seksual dalam Alkitab. Kalau tadi surat kejadian ya, perjanjian lama, ini yang perjanjian baru. Pada Markus 10 ayat 6 sampai 8 disebutkan bahwasanya sebelum sepasang manusia melakukan berbagai aktivitas seksual, mereka perlu berada pada satu ikatan yang suci yang disebut pernikahan. Sekali lagi saya ulang, dia mengatakan Markus 10 ayat 6 sampai 8 bahwasanya sebelum sepasang manusia melakukan berbagai aktivitas seksual, mereka perlu berada pada satu ikatan yang suci yang disebut pernikahan. Jadi, kalau belum ada sesuatu yang resmi, ya jangan melakukan hal-hal aktivitas seksual. Mungkin begitu maksudnya. Nanti mungkin suster kalau hadir bisa membantu menerangkan kalau saya kurang atau kejelasannya, atau Mbak Berta mungkin yang bisa juga bantu, Bu Berta sebagai BP atau apa itu gitu. Sedang 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi maksudnya ini ya jelas ya. Saya kira seperti contoh saya tadi. Kalau kita tidak bisa, karena seksualitas itu alat kelamin itu adalah satu kesatuan dari tubuh kita, kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, kita melakukan sesuatu hal-hal yang kurang benar, di sini diistilahkan percabulan, dosa. Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan. Kalau kita tidak boleh mencuri tangan berarti ya mestinya alat vital kita juga tidak boleh berzina. Sesuai hukum 10 perintah Allah. Saya kira seperti itu mungkin maksud-maksudnya, mungkin bisa diperjelas nanti dengan teman-teman Bapak Ibu guru, maupun suster atau rohaniwan lagi. Apa yang saya sampaikan hubungan seksual dalam Alkitab. Nah, ini prinsipnya ya. Hidup itu penuh pengalaman. Saat kecil tidak tahu apa-apa, tak tahu apa-apa. Biasanya disingkat TAA. Kalau kelompok tertentu menyingkat GPP, tidak apa. Saat remaja
membuka mata untuk dunia, tahu semuanya, tahu segalanya untuk mencapai sukses. Ya, harus tahu ini, tahu itu, beli ini, beli itu. Ya. Dan saat dewasa kita harus bijak, bijak pengetahuan yang remaja yang tahu semuanya itu terus dibuat tidak bijaksana, salah. Contoh, wanita melakukan masturbasi, itu bahaya loh ya, hati-hati, nggak boleh. Karena itu termasuk kekerasan terhadap dirinya dia. Dan itu bisa menimbulkan luka-luka batin. Karena apa? Apa yang namanya hymen ada di selaput wanita tadi, itu menimbulkan rusak. Dan itu akan menimbulkan masalah dan menimbulkan ya. Saya kira seperti itu hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan siswi Santa Maria 1 Halmahera. Semoga bisa bermanfaat. Baik, Dokter Toto, terima kasih banyak. Anak-anak tadi kita sudah banyak sekali mendapat ilmu ya, mendapat pengetahuan baru, mungkin juga ada yang baru sekarang memahami bagaimana cara merawat kesehatan reproduksi, bagaimana cara membersihkannya, lalu kemudian juga tadi ada cara mencegahnya, mencegah terjadinya penyakit reproduksi, jenis-jenisnya, juga kita tadi sudah mendapat penjelasan dari Dr. Toto. Ya, anak-anak terkasih, Bu Berta membuka pertanyaan untuk kalian yang ingin bertanya. Jadi tidak usah malu bertanya ya, walaupun Dr. Toto di sini yang memberikan materi laki-laki, tapi mari kita belajar dari beliau, nggak usah malu-malu. Silakan anak-anak yang mau menanyakan sesuatu mungkin. Kalau tidak ada yang mau tanya, atau mungkin masih berpikir ya, Bu Berta yang tanya dulu. Saya mau tanya dokter, tentang menstruasi. Menstruasi ini mungkin kalau anak-anak SMP mungkin ada yang sudah mengalami dari SD, kemudian mungkin juga ada yang belum mengalami. Kira-kira saya pernah mendapat pengalaman dari anak didik saya, itu usia sudah SMP kelas 9, tetapi belum mendapatkan menstruasi. Itu bagaimana penjelasannya dokter? Apa penyebabnya? Ya. Terima kasih. Jadi intinya Bu, itu pertama hormonal. Ya, pertama hormonal. Mungkin dia lebih cenderung ke cowok, kan ada wanita yang punya kumis gitu ya. Ada wanita yang berkumis, bulu rambut gitu ya. Ya itu mungkin akan ada keterlambatan mennya baru di usia 16. Belum ke kelas 9 pun belum. Karena kelas 9 kan mestinya 14 atau 15. Tapi juga bisa juga memang ada sakit. Nah, itu nanti dilihat lagi. Batasnya memang sampai umur 16 atau 17. Kalau memang belum men, ya harus dibawa ke dokter. Tapi kalau di bawah itu masih bisa aja karena masih psikologis saja. Karena situasionalnya, lingkungannya, itu bisa. Misalnya dia anak cewek sendirian, di lingkungannya banyak cowok-cowok, itu juga bisa terjadi hal seperti itu. Tapi kalau sudah sampai lebih dari umur 15, sebaiknya dibawa ke dokter ya untuk dilihat ada kelainan atau tidak. Pertama-tama tentunya harus USG dulu, karena itu yang barang yang bisa dilihat dari situ, adakah indung telurnya 2
Apa indung telurnya cuma satu, kan begitu. Adakah masalah dengan indung telurnya, sudah mulai ada kiste, tumor atau apa? Apakah ada rahimnya, ada enggak? Ada apa tidak? Atau atrofi kecil-kecil sekali? Itu kalau dengan USG bisa dilihat begitu. Baru kemudian lab-lab ya, hormon estrogen, progesteronnya dilihat. Saya kira seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Toto. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Lewat chat juga boleh. Kalau mau mengungkapkan nanti Bu Berta bacakan. Kalau malu mau bertanya boleh chat private ke Bu Berta. Atau mungkin Bu Kesia mau bertanya, silakan. Dia punya pertanyaan yang bisa mewakili anak-anak. Selamat siang, Dokter Toto. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya punya satu pertanyaan. Ini masih seputaran siklus menstruasi ya. Jadi, apakah betul kalau misalnya ada seorang anak yang sudah semestinya mens, kemudian dia berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang sudah mengalami mens, maka anak ini bisa terinduksi. Nah, itu mitos ataukah fakta? Terima kasih. Terima kasih, Bu Kesia. Ya. Ya, saya kira itu mitos ya. Tidak ada itu saya kira. Tapi kalau gara-gara adanya kekerasan lingkungan terhadap seseorang sehingga dia bisa menstruasi terlalu dini, katakanlah umur 7 tahun, 8 tahun, itu betul. Atau dia tidak jadi nggak men sampai umur 15-16 karena adanya trauma, itu juga betul. Tapi kalau teman-temannya sudah dianya belum terus kumpul-kumpul, itu saya kira mitos. Bukan ada induksi untuk menimbulkan saya kira tidak. Tapi mitos saja. Seperti itu, Bu Kesia. Mungkin. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih, Bu Kesia. Terima kasih dokter dan Bu Kesia. Dokter ada satu pertanyaan. Ya. Apa macam-macam keputihan, dokter? Dan keputihan yang berbahaya itu yang seperti apa? Ini ada yang masuk di private chat. Terima kasih. Keputihan itu atau istilah bahasa kedokterannya floralgus. Yang jelas intinya ada dua. Satu psikologi, satu sakit. Yang sakit itu bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Tapi kalau yang psikologis, saya kira semua di textbook ya, secara textbook, semua wanita setelah menstruasi 5-7 hari, kemudian bersih, biasanya hari ke-10 hari atau 15 hari, bahkan sampai hari ke-20 hari, ke-3 minggu, itu kadang-kadang mengeluarkan fluor algus. Nah, itu psikologis. Ya. Saya kira itu psikologis. Atau, ya katakanlah, tadi kalau di cowok ada istilahnya nafsu besar gitu ya katanya. Ya di cewek pun mungkin juga seperti itu karena mungkin terpengaruh dengan drakor yang terlalu berlebihan sehingga muncul keputihan. Itu psikologis itu bisa. Tapi kalau yang sakit itu yang mulai dari hari ke-5 atau ke-6 sudah terus keputihan sampai lagi datang lagi tetap keputihan dan gatal. Warnanya berbau, gatal, berbau, warnanya agak kekuning-kuningan, ya, itu yang kita curigai takutnya itu sakit. Itu yang sakit. Tapi kalau yang tidak sakit, yang psikologis tadi tidak berbau, warnanya putih, jernih,
ya, tidak menimbulkan gatal. Itu kemungkinan psikologi. Saya kira seperti itu, Bu. Beda. Maaf, suara kok tidak ada ya, Bu? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta, dokter? Menstruasi itu tidak boleh minum es atau minum minuman dingin. Terima kasih. Ya, tetap mitos ya, Bu. Langsung aja saya jawab. Mitos itu, Bu. Oke. Tidak ada ketentuan-ketentuan seperti itu di textbook, saya kira. Ya, Biasa aja. ya. Ini Jadi ada tadi yang bertanya, komen saya, Bu, dari Verina. Verina. Ya. Ya. Selamat siang, Dokter Toto. Saya Verina. Saya mau bertanya, penyebab siklus menstruasi tidak teratur, bagaimana mengatasinya? Mungkin saya jawab dulu ya, Bu. Berta. Jadi untuk men yang tidak teratur, mengatasinya bagaimana? Satu, kembali lagi. Kalau masih awal-awal, usia 8, 9, 10, sampai umur 15, kadang-kadang ini juga masalah hormonal, normal. Hormonal yang belum teratur sehingga mensnya juga tidak teratur. Saya kira masih diobservasi aja dulu. Tapi kalau setelah umur 15, 16, 17, itu tetap berlanjut, ya mestinya harus ke dokter. Untuk ditentukan apakah ini sakit atau memang psikologi saja. Bisa aja psikologi kalau misalkan, artinya psikologi itu bisa terjadi kalau misalkan, kembali lagi, paling mudah saya ngasih contoh adalah memang situasi lingkungan. Situasi lingkungannya karena terlalu, ya gimana, mungkin terlalu pulang sekolah masih harus kerja, harus apa, bantu orang tua, harus ini, mungkin stres ya, seperti saat-saat ini harus di rumah terus, ya, nah, itu mungkin Bisa bisa terjadi. tidak teratur. Ya, saya kira seperti itu, Bu. Sorry, Verina, yang bisa saya sampaikan. Jika lebih dari umur 16, masih tetap aja sebaiknya diperiksakan ke dokter. Dokter. Ya, Baik, yang dokter, kedua, terima kasih. ya, Ada yang pertanyaan kedua, lagi. saya Yesika Rayena dari kelas 8A. Dokter mau tanya, ini pengalaman dari kakak sepupu saya, kalau menstruasinya tidak teratur itu normal atau tidak ya? Ya, saya kira jawabannya sama, tidak ya. Tapi bisa normal kalau memang antara masih 8 sampai 15 dan tahu masalah-masalahnya karena hormonalnya masih belum normal ataupun ada lingkungan yang kurang bersahaya ya gitu. Ya itu bisa saja masih kita katakan normal. Ya. Yang jelas itu di sini adalah begini. Men ini yang banyak menimbulkan ke apa ke masalah di masyarakat itu adalah begini. Men ada yang tiap bulan datang, maju mundur, ada yang sudah 20 hari, sudah datang lagi, ada yang 30 hari, 28 hari baru datang. Itu yang mungkin masih jadi problem di masyarakat. Kalau seperti itu kan memang hormonal. Tapi kalau yang dimaksud normal dan tidak normal itu adalah begini. Tiap bulan datangnya datang tidak, datang tidak. Bulan ini tidak datang, bulan depan datang. Nah itu mungkin itu yang bisa dikatakan tidak normal dan itu yang lebih dini diperiksakan ke dokter. Tapi kalau yang tiap bulan datang, tapi ada yang 28, suatu saat 30, ada yang 21, suatu saat jadi 28. Itu karena masih bisa saya katakan normal, hanya karena mungkin hormonal aja yang belum stabil. Itu yang perlu saya sampaikan. Begitu.
Mbak Ya, Yesika, terima Aina, kasih ya, dokter jawabannya. Dokter masih ada 2 pertanyaan lagi. ya, monggo, Bu. Ya. Yang pertama, ini Bu, saya mensnya kelas 3 ke kelas 4 SD. Ini ada masalah atau ada masalah dalam badan saya atau bagaimana? Mungkin merasa terlalu awal. Ya. Silakan dokter. Terima kasih, Bu Berda. Jadi terus terang kalau 8 tahun itu saat ini kayaknya sudah wajar. Milenial ini di 8 tahun. Masalahnya apa? Sekali lagi medsos itu sudah dipegang oleh anak umur 1 tahun, 2 tahun. Anak megang HP umur di situ, walaupun medsosnya dia belum bisa baca, tapi dia bisa melihat gambar-gambar. Itulah yang mungkin mengganggu pertumbuhan hormon, sehingga umur 8 tahun itu sudah wajar, saya kira. Banyak 8 tahun sudah keponakan saya juga sudah terjadi seperti itu. Di beberapa jurnal juga dikatakan memang itu normal aja. Ya, karena situasi. Makan McD mulai sudah umur 2 tahun itu juga kan sudah hormon-hormon itu. Mulai umur 2 tahun begitu dia makan itu bisa makan McD itu sudah, itu juga salah satu jurnal mengatakan itu mungkin mempercepat tumbuh kembang si anak remaja tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu takut. Hal yang wajar-wajar aja dengan situasi saat ini seperti itu. Nanti mungkin menopausnya juga lebih dini, mungkin umur 6 gitu ya, sudah menopause, bisa aja terjadi seperti itu. Tapi bisa menopause secara normal umur 52. Demikian, Bu Berda. Baik, dokter. Dokter, pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Dokter, kalau kita sama-sama perempuan terus bersahabat, kenapa kok mensnya bisa bersamaan? Apakah ada faktor psikologis atau bagaimana? Atau kebetulan? Terima kasih. Karena mestinya ya, saya tidak pernah baca penelitian soal ini ya. Yang jelas, mestinya itu hanya nepak ya, Pak. Ya, kebetulan aja. Memang kan tanggalnya ya di tanggal 1 sampai tanggal 5, tapi ada yang di tanggal 28 sampai dengan tanggal 2, kan gitu. Nah, kalau ketemunya sama-sama selalu, karena ini teman sahabat akrab, terus ketemunya di tanggal 20 selalu, itu ya, mestinya tetap ada lah perbedaan, suatu saat ada perbedaan 1 atau 2 hari. Tapi tidak persis selalu terus kok. Tidak mungkin. Saya kira itu. Baik, kita dokter. berhubungan dengan ibu kita bisa terjadi dengan ibu hampir sama terus ya, bisa terjadi. Tapi tidak ada apa-apa itu kalau umum. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Setiap hari adalah hari baik. Baik, dokter. Terima kasih sekali atas kebersamaannya pada siang hari ini dari jam 10 tadi ya, Dok ya. Dari jam 10 sudah hampir jam 1 kita sudah mendapat pengetahuan dari Dokter Toto yang sudah membantu kita, terutama kita anak-anak putri ya, selain menjaga secara fisik juga kita bisa menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi mari kita menjaga bersama-sama baik dari fisik maupun dalam pergaulan. Dokter Toto, sebelum saya akhiri, saya izin untuk berfoto bersama, nggih, Dokter. Iya, Bu, sama-sama. Anak-anak, ini ada 2 slide. Mari kita buka kameranya. Kita buka kameranya, nanti akan dipandu oleh Bu Kesia. Silakan Bu Kesia. Terima kasih Bu Berta. Teman-teman kelas 8 silahkan menyalakan dulu kamera. Masih banyak yang belum aktif ya kameranya.
Mari Oke. nah kan kelihatan Pak. Ya. Oke. Alvina belum menyala. Kemudian Renata Sharon, Grace Sigaluh, Maria Olga, Nawang, dan Regina. Kemudian Felicia, Olivia, Mercia, Gracie, Nadia, Aprilia, Naja, Eunike, Cecilia Indi, Mary, Andrea, Cheryl juga belum. Nah, silakan segera dinyalakan kamera selama kameranya tidak terkendala ya. Oke, bersiap ya teman-teman ya. Di hitungan yang ketiga, silahkan senyum dan ditahan agak lama. Itu ya. Sudah siap? boleh bergaya. Boleh. Ya, gayanya gaya bebas ya. Senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bu Gracia. Sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Dan anak-anak yang terkasih, mari kita menutup pertemuan kita. Sebelum doa, kita berikan aplaus dulu Dokter Toto. Terima kasih Dokter yang meluangkan waktunya di banyak kesibukan. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu untuk Sanmar 1. Terima kasih dokter. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, syukur atas kesempatan yang boleh kami terima darimu dengan kegiatan webinar pada siang hari ini bersama Dr. Toto yang boleh memberikan pengetahuan kepada kami sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang mampu menjaga diri kami, mampu menjaga tubuh kami sebagai bait kediaman-Mu. Kami berdoa pula untuk Dr. Toto yang akan melaksanakan aktivitas selanjutnya, untuk kita semua yang juga akan melanjutkan aktivitas pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan selalu disertai oleh Tuhan, dan kesulitan-kesulitan yang kita alami mendapat pertolongan dari Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya. Saya Liv ya. Ya, terima kasih.